Dilihat share screen saya. Bisa terlihat ya? Sudah Pak, sudah terlihat. Oke, baik. Langsung saja saya bahas ya. Jadi pembahasan hari ini terkait untuk mata kuliah praktikum basis data ya, untuk struktur tabel pada MySQL. Masih ada hubungannya dengan materi kita pada pertemuan keempat. Pembahasan lanjutan untuk memodifikasi tabel yang sudah kita buat di materi pertemuan keempat. Dan kali ini juga pembahasannya ada kaitannya dengan proses penambahan, proses modifikasi, proses penghapusan juga. Kemudian ada kaitannya dengan proses perubahan. Kemudian ada proses pergantian. Nah, semua tindakan ini pada pertemuan ke-5 itu juga saya sampaikan menggunakan perintah alter. Jadi ada perintah alter yang kita pakai, kemudian kita gunakan untuk mengeksekusi beberapa perintah. Nah, nanti di struktur tabel kita, nanti kemungkinan besar struktur tabel yang kita buat itu bisa aja mengalami perubahan. Bisa mengalami penambahan atau pengurangan, atau bisa mengalami pergeseran. Nah, semua tindakan itu biasanya kita lakukan pada fungsi sintaknya. Nah, ini bisa di beberapa perintah. Kalau kalian mau bisa lebih tahu lagi beberapa perintah yang lain, itu bisa saja kalian kunjungi website dari witrischool.com ya. Silakan aja nanti kunjungi website tersebut. Saya ngambil referensinya juga dari situ. Kemudian, nah nanti di database yang sudah kita buat, nanti ada beberapa yang kita tambah ya. Khusus untuk tabel karyawan, nanti akan kita tambah beberapa field dari jenis kelamin, kota, tanggal lahir, kemudian kode pos di situ. Nah, nanti kita akan menggunakan perintah alter. Nah, di perintah alter ini, pada bagian tabel karyawan, itu nanti akan kita tambahkan beberapa. Kalau nggak salah tabelnya ada 2 saja ya untuk fieldnya. Nah, nanti kita akan tambahkan jenis kelamin, kemudian nanti kita tambahkan kota, kode pos, dan tanggal lahir. Nah, untuk melakukan ini bisa kita langsung praktekkan ya. Untuk mempraktekkan ini seperti biasa, kita aktifkan dulu localhost kita. Bagi rekan-rekan mahasiswa yang menggunakan SAM, silakan gunakan SAM. Kalau ada yang menggunakan Laragon, bisa gunakan Laragon. Kalau ada yang menggunakan AppServe atau menggunakan WAM, bisa silakan diaktifkan saja. Kalau nanti saya sambil praktek, kemudian ada yang sambil live praktek juga. Kemudian kalau saya kecepatan mempraktekannya, bisa kalian informasikan ke saya. Seperti biasa, kita kunjungi dulu folder kita ya. Saya coba akses ke folder, di mana folder itu tempat kita meletakkan PHP MyAdmin-nya ya. Oke, aksesnya ke sini. Oke, baik. Ini kelihatan lebih kecil ya, tulisannya. Kalau kecil, saya perbesar aja ya, kalau kelihatan kecil ya. Oke, ini bisa kelihatan ya. Oke. Baik, kita akses dulu database kita seperti biasa di MySQL.
Oke. Kemudian kita cek dulu tabel karyawan yang sudah kita buat. Di sini saya gunakan use untuk database-nya, kalau nggak salah praktikum basis data. Oke, kita coba cek dulu database tabelnya ya. Nah, ini ada satu tabel karyawan. Kita lihat dulu strukturnya ya. Oke, strukturnya, ini nggak terlalu kelihatan ya. Nah, ini kita cek dulu strukturnya. Jadi kita kemarin sudah membuat tabel untuk dua field, sama nopek sama nama. Ini pada pertemuan keempat ya, nanti kalian cross check aja di pertemuan keempat. Jadi dari dua field yang sudah kita bentuk, kita membuat tipe data untuk nopek itu integer ya. Kemudian dia harus nilainya positif, kemudian dia harus diisi, jadi dia tidak boleh bersifat 0. Kemudian pada nopek kita pasangkan primary key-nya, kemudian sifatnya adalah atau increment. Kemudian di field kedua kita bentuk kemarin nama, tipe datanya varchar, kemudian atribut lain yang mengikuti. Nah, ini kita akan pasangkan atau akan kita tambahkan beberapa field. Jadi field ini kita tambahkan outer table untuk karyawan ya. Bisa langsung diketikkan terus ya. Jadi kalian bisa langsung ketik aja terus kayak gitu, atau di enter juga nggak apa-apa, selama seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, eksekusi akhir dari sebuah sintak itu ada pada titik koma. Kita tambahkan untuk gen kelamin, cat nilainya 2, not 0. Oke, kemudian kita tambahkan lagi at kota varchar, nilainya 25, nilai size-nya 25, not 0. Kemudian kita tambahkan lagi seperti yang sudah saya sampaikan juga, bahwa ketika ada salah ketik ya, atau salah tulis, kalau di common form kalian nggak perlu khawatir, nanti kalian bisa balik ke navigasi dengan perintah sintak sebelumnya pakai navigasi ya. Nilainya 5. Kemudian yang terakhir, kita tidak perlu lagi menciptakan primary key ya. Jadi tidak perlu lagi kita tambahkan nopek sebagai primary key, karena ini kita hanya menambahkan field saja. Kiri dengan titik koma. Nah, nanti pastikan aja dulu tulisan yang sudah kita tulis itu udah benar. Oke, kode pos yang kelamin, varchar, chart nilainya 2, not 0, kota, varchar 25, kode pos, chart not 0, tanggal lahir, sifatnya date. Oke, kemudian tinggal di enter, query oke. Kemudian tidak ada duplikasi, tidak ada record yang ditambahkan, dan tidak ada warning. Tinggal nanti kita cek aja lagi karyawan yang sudah kita buat tadi. Jadi pada tabel karyawan sudah kita tambahkan jenis kelamin, kota, kode pos, tanggal lahir dengan atributnya. Kemudian ini boleh bernilai 0 ya. Boleh bernilai 0, tapi secara defaultnya dia nanti bernilai kosong secara default. Tapi karena di sini ditentukan tidak boleh 0, maka di sebagian yang lain itu nanti tidak boleh berisikan 0. Jadi kita sudah buat. Nah, cuma pada saat kita cek datanya, ini harusnya kosong ya, jadi belum ada data sama sekali. Kita masuk ke materi dulu.
Jadi pada saat kita sudah describe karyawan, kita mau pengecekan, udah ada ya field yang sudah kita buat. Nah, nanti jenis kelamin, kalau misalnya kita ubah ya, jenis kelamin, biasanya kita bikin lebarnya cuma satu. Inisialnya misalnya P sama L saja. Jadi kita bisa ngerubah lebar dari jenis kelamin. Nah, perintahnya kita menggunakan perintah modify. Jadi di MySQL-nya menggunakan perintah alter table juga, alter table karyawan, kemudian kita sisipkan modify. Nah, nanti jenis kelaminnya langsung kita ubah dengan varchar 1. Jadi kita langsung merubah perintah modifikasi di sini. Oke, kita coba lagi ya. Alter table karyawan, kemudian kita ubah gen kelamin, tipe chartnya menjadi 1 saja. Tadi kan sebelumnya 2 ya, chartnya 2, kita ubah jadi 1. Oke, kemudian kita cek lagi, garis kelaminnya udah berubah jadi size-nya 1, seperti itu. Kemudian nanti juga nopek, nomor pegawai ya, ini maksudnya. Itu bisa juga kita ubah jadi nomor ID. Dan nanti juga tulisan jenis kelamin, itu juga tulisannya ya, tulisan fieldnya, itu bisa kita ubah jadi genkel. Genkel jenis kelamin maksudnya. Nah, waktu kita ngerubah field, jadi nama fieldnya yang kita ubah ya. Pada saat kita ngubah nama field, nanti seluruh atributnya itu tetap harus ditulis ulang. Jadi pada saat kita ngerubah jenis kelamin menjadi genkel, misalnya seperti itu. Nah, nanti sifat-sifat yang lain kaitannya dengan tipe datanya, ukurannya, itu juga harus tetap kita ubah. Jadi nanti misalnya pada nomor pegawai ini, dia punya sifat auto-increment ya. Nah, maka nanti sifat itu tetap bisa kita pertahankan atau tetap kita tulis ulang. Jadi nanti mengubah nomor pegawai menjadi no ID, kemudian kita tidak mengubah data apapun, kaitannya dengan field, kaitannya dengan tipe sama ukuran, nah itu tetap harus ditulis ulang. Nah, kurang lebih seperti ini perintahnya, alter table karyawan, kemudian kita gunakan perintah change. Nopek, tadi nama asalnya nopek ya, kita rubah jadi no ID, kemudian kita ikuti dengan atributnya. Kita ikuti dengan struktur dari fieldnya. Terus gen kelamin juga sama. Nanti yang kita rubah itu field apa? Jenis kelamin. Nanti pada saat kita ubah jenis kelamin, yang nama dari yang baru apa, kemudian tipe datanya. Nah, oke, kita terapkan ya. Untuk alter table, karyawan, kemudian kita ubah nopeknya menjadi no ID, nomor ID, tipenya adalah integer, lebarnya 10, sifatnya adalah auto increment. Jangan lupa titik koma. Jadi kita sudah mengubah 1, kemudian kita ubah lagi, kita ubah lagi data lainnya. Ini kalau ada yang lupa dengan nama tabel, nama field yang mau diubah, memang harus dipastikan kembali nama field yang diubah itu adalah nama field yang sebelumnya sudah ada. Jadi harus benar-benar sama ya. Kalau nggak sama, dia nanti tidak mengambil perintah untuk mengubah sesuatu. Jenis kelamin sama.
Kemudian, nah nama field yang baru apa? Itu yang kita buat. Diikuti dengan struktur tabelnya. Chart. 1. Nah, lebih seperti itu. Tabel karyawan, CS jenis kelamin. Kemudian, silakan untuk dilakukan pengecekan dulu. Siapa tahu belum berubah ya. Jadi tadi nomor pegawai udah kita ubah jadi nor ID, kemudian sifat integer, atribut penyertanya udah ada, kemudian jenis kelamin tadi gen kelamin tadi kita ubah jadi genkel, kemudian tipenya udah ada, kurang lebih seperti itu. Oke, ini untuk kebutuhan slide lah, jadi apa yang sudah diketikkan di slide sebelumnya, nah, hasilnya ini. Jadi biar slide-nya juga sesuai juga. Nah, kemudian kita juga bisa ngubah nama tabelnya. Kemarin sebelumnya kita ngubah nama tabel ya. Jadi kita rubah nama tabel juga bisa kita ubah. Nah, perintahnya seperti ini. Kalau mau diubah ya. Jadi kalau mau kalian ubah, perintahnya untuk tabel yang kita ubah itu rename. Jadi karyawan ini nanti kita bisa rubah jadi pegawai. Jadi kalau sudah diubah, nanti namanya jadi pegawai. Tapi kalau tidak diubah juga nggak ada masalah ya. Jadi biarkan saja tetap namanya menjadi karyawan. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah proses mengisi. Jadi kemarin kita sudah bikin struktur. Saat ini kita akan buat untuk proses pengisiannya gitu. Jadi sebelumnya kita sudah buat tabel ya. Jadi di soal-soal yang sebelumnya juga saya minta kalian untuk buat database dan tabel. Kemudian masuk di materi ini kaitannya dengan data manipulation language. Jadi ada fungsi DML yang kita pakai di sini. Salah satunya adalah fungsi untuk insert atau mengisi data. Secara umum, sebagian dari rekan-rekan kawan mahasiswa mungkin sudah pernah melakukan ini. Tapi ini bisa saya pertegas kembali bahwa proses untuk mengisi sebuah rekor atau beberapa rekor itu ada banyak caranya. Jadi proses yang kita lakukan untuk pengisian rekor itu banyak caranya. Ada 3 kalau nggak salah caranya. Nah, untuk melakukan proses ini tergantung dari kebutuhan pada saat kita mau melakukan proses manajemen data ya. Jadi kalau memang kita melakukan manajemen data ini menggunakan bahasa program yang lain, akan nanti ada insert khusus yang dilakukan. Jadi dari 3 cara nanti ada yang memang benar-benar dipakaikan dengan menggunakan bahasa program yang lain. Tapi kalau kita insertnya hanya menggunakan SQL-nya saja, maka ada beberapa yang direkomendasikan. Nah, cara yang pertama, insert into karyawan. Jadi kita masukkan ke dalam tabel karyawan. Yang kita masukkan itu sesuai dengan urutan dari tabel yang kita buat di tabel karyawan. Jadi urutan dari field-nya adalah nama, jenis kelamin, kota, kode pos, tanggal lahir. Barulah kita masukkan nilainya, value-nya. Kita masukkan nilainya juga berurutan. Nama yang sesuai dengan yang kita inputkan pertama, nama, jenis kelamin, kota, kode pos, tanggal lahir. Seperti ini. Nah, kalau kalian perhatikan, mungkin ada satu field yang tidak kita insert ke dalam sini atau kita tidak masukkan, yaitu nomor pegawai yang sebelumnya ada, yang sekarang ini kita rubah menjadi nomor ID. Nah, kenapa itu tidak kita masukkan? Karena nomor ID kita sudah tentukan struktur fieldnya itu dengan menggunakan auto increment. Jadi pada saat kita mengeksekusi ini, maka nanti otomatis akan ditambahkan nilai secara otomatis. Nilai otomatis itu dilakukan secara ascending, jadi berurutan dari 1 sampai tak terhingga seperti itu. Nah, kita coba masukkan nilai ini dulu 1. Oke. Insert into karyawan. Kemudian yang kita insert itu secara berurutan adalah nama, jenis kelamin, kota, kode pos, tanggal lahir. Oke. Kemudian nilainya.
yang kita akan masukkan nilainya. Saya tambahkan aja dulu ini. Nah, yang harus diperhatikan adalah setiap string, nilai string itu harus berada di dalam tanda kutip. Bisa bebas ya tanda kutip 1 atau tanda kutip 2. Tapi sebaiknya sih tanda kutip 2 ya. Misalnya kita sesuaikan saja di sini Ahmad ya. Ahmad Jobari. Satu kolom field yang sudah kita masukkan, kemudian jenis kelamin, kemudian Bandung, empat satu kosong satu. Nah, untuk date ya, untuk tanggal itu memang sudah ketentuannya seperti itu ya. Jadi tahun, bulan, sama hari. Tahun, bulan, sama day. Year, month, day. Jadi memang sudah ketentuannya seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengubah nilai itu? Yang dirubah itu pada saat kita nanti menggunakan bahasa program yang lain. Misalnya kita integrasikan dengan PHP, maka nanti pada saat kita keluarkan datanya ke PHP-nya, itu bisa kita balik dengan menggunakan perintah yang ada di PHP-nya. 197.02. Jadi pada saat kita berinteraksi dengan SQL untuk melakukan proses penginputan, ya harus menggunakan format yang ada ya. Jadi format insert into karyawan ini adalah format SQL-nya ya. Jadi ini format SQL, bukan MySQL-nya. Kalau MySQL-nya itu DBMS-nya ini. Jadi kalau perintah MySQL-nya itu ya ini, insert into field-nya apa, nilainya, baru dimasukkan. Oke. Jadi query oke, ada 1 yang ditambahkan. Ya, seperti itu. Nah, kita harus perhatikan ya. Jadi ada karakter yang diapit oleh tanda kutip. Nah, bisa juga kita menggunakan tanda kutip tunggal. Nah, tapi jangan dicampur. Jadi tidak boleh kita buat tanda kutip 2 sama tanda kutip 1. Jadi harus konsisten aja. Kalau tanda kutipnya 2 ya 2. Kalau tanda kutipnya 1 ya 1. Di sini 1, di sini juga 1. Terus kita juga lihat format ya. Memang agak sedikit kurang pas aja ya untuk format ya. Jadi tahun, bulan, tanggal. Tapi memang sudah standarnya seperti itu ya. Jadi kita harus ngikutin format seperti itu. Nah, yang tadi saya sampaikan auto increment-nya itu memang tidak kita masukkan di sini. Jadi nanti otomatis dia akan menambahkan. Setiap kita ada rekor 1, nilainya nanti akan bertambah 1 secara otomatis ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita coba untuk memasukkan 3 data sekaligus ya. Kalau 3 data yang kita akan masukkan itu harus 1 rekod dulu, 1 rekod keseluruhan, 1 rekod dulu. Jadi nanti rekod yang kedua itu dibatasi dengan koma. Nah, nilai pembatas koma ini berada di dalam tanda kurungnya. Jadi kita hanya buat 1 format saja, tapi pada saat kita masukkan value-nya, itu nanti rekod 1 dengan rekod yang lainnya itu terbatasi dengan koma. Dan dia formatnya 1 rekod berada di dalam tanda kurung. Isinya harus kita sesuaikan dengan field yang sudah kita tentukan. Oke, sekarang kita coba ya. Kita coba seperti ini. Insert pintu karyawan biasa. Value-nya oke. Memang harus perlu sabar ya untuk berinteraksi dengan SQL ya. Tapi di situ mahalnya gitu. Tapi di situ istimewanya. Karena tidak semua orang bisa betah berinteraksi dengan SQL. Makanya
ada bermacam-macam perintah untuk graphical user interface yang sudah disediakan dalam format DBMS gitu. Jadi ada ada Navigate, kemudian ada phpMyAdmin seperti itu, kemudian ada lainnya adminer dan lain sebagainya untuk kita berinteraksi dengan tampilannya gitu. Jadi kita dimudahkan dengan menggunakan tampilan. Tapi memang tetap harus, alangkah baiknya kalian tetap harus mengetahui perintah SQL-nya gitu. Walaupun tidak banyak yang bisa diingat dari itu, tapi paling enggak perintah SQL-nya bisa dipahami ya. Seperti itu. Jadi seperti yang pernah saya informasikan juga, banyak orang yang belum menguasai banget dengan SQL-nya gitu. Jadi yang memang sudah terbiasa berinteraksi dengan SQL, ya itu istimewa kalau menurut kita ya. Kita lanjutkan. Oke. Nah, mungkin nanti yang paling ribet ya, menyita perhatian itu adalah pada saat kalian membuat relasi ya. Membuat relasi, kemudian kita mengquerykan, kemudian kita melakukan view, terus ada tindakan yang kaitannya dengan trigger, kaitannya dengan storage prosedur, kaitannya dengan storage function, kaitannya dengan pembuatan trigger sama pembuatan view. Nah, nanti itu memang agak sedikit ribet gitu. Tapi kalau kita mengetahui bagaimana fungsinya bekerja, tidak terlalu ribet sih. Tapi kalau untuk khususnya mata kuliah saya tidak ngajarin sampai ke penggunaan penggunaan perintah dari SQL yang lanjut ya, jadi secara umumnya saja gitu. Tapi ini masih mending ya untuk perintah SQL, skema SQL ya, dibandingkan dengan NoSQL. Kalau NoSQL lumayan agak sedikit lebih ribet lagi ya. Satu 978 kemudian 11 12. Oke, koma. Nah, secara umum sebenarnya di CMD ini bisa di copy kalau nggak salah. Tinggal copy saja ini. Kalau nggak salah bisa di copy. Oke, enter Sundari P Bandung. Kita buatkan formatnya aja dulu ya. Jadi biar enak aja. Jakarta. Tiga satu. Oke, ntar lagi. Atau kalian bisa menggunakan navigasi ya. Nah, ini kan saya menggunakan navigasi. Itu juga bisa ya, tanpa harus menggunakan copy paste ya. Karman Jakarta. Oke. Nah, yang paling terakhir ini bisa kita langsung tuliskan titik koma ya. Jadi tanpa koma juga bisa kita langsung pakai titik koma begini. Bentar. Jadi kita sudah menambahkan 3 record. Kalau ada rekan-rekan mahasiswa yang nanti mempraktekkan ini terus gagal, nggak apa-apa, diulangin aja lagi. Ulangnya dari awal ya, dari insert into ya. Jadi kalian tinggal pakai navigasi, cari insert into, kemudian enter, kemudian cari lagi nama, jengkel kota, kode pos, enter lagi, terus value, enter lagi, kemudian masukkan datanya sampai nanti bernilai benar gitu. Ini baru 3 data ya. Oke, sudah mengisi, sudah kita isi, record oke. Tadi oke nggak ya? Oh ya oke, record oke 3. Ada 3 yang kita masukkan, tidak ada duplikasi, kemudian tidak ada warning.
Nah, kemudian kita bisa memasukkan dengan cara yang kedua. Tadi baru cara yang pertama ya. Cara yang pertama ini kan karena di sini saya masukkan 3 sekaligus. Sebenarnya formatnya seperti ini ya. Insert, kemudian field-nya, value, kemudian nilainya. Kemudian ada cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ini bisa juga kita terapkan dalam pemrograman PHP. Nah, cara yang kedua ini kita langsung ngeset isi ya. Ngeset isi, pada saat kita set isinya, itu langsung kita tentukan di masing-masing field-nya. Ya. Nah, walaupun ini memang nantinya akan sedikit ribet kalau kita langsung masukkan beberapa data. Makanya ini biasanya digunakan di pemrograman yang lain untuk memasukkan pada saat kita menambah satu record. Tapi ini nggak bisa bukan nggak bisa sekaligus, tapi ini memang agak ribet kalau kita masukkan sekaligus. Nah, kita coba cara yang kedua ya. Kita coba cara yang kedua. Perintahnya tetap sama, insert into karyawan. Sama perintahnya. Tapi nanti kita set perintahnya. Nama, misalnya di sini Yuliawati. Set nama Yuliawati, kemudian kita set untuk jengkel. Kemudian kota. Kode pos. Kode pos. Kalau untuk isi, kalau ada salah tulis dengan isinya ini ya, yang ada dalam tanda kutip ini, kalau isi ada yang salah, itu biasanya record tetap tersimpan aja gitu. Nah, yang jadi masalah tuh kalau kita salah tulis untuk field-nya gitu, karena field ini adalah perintah yang harus disesuaikan dengan record dengan strukturnya yang memang sudah kita buat gitu. Salah aja satu kata, salah aja satu huruf, berarti kita nggak bisa melakukan pengisian. Kayak gitu. Kita kondisikan aja ya. Tanggal lahir, seperti itu. Oke. Jadi perintah ini kita set tanpa menggunakan tutup kurung ya. Tanpa menggunakan dalam kurung ya. Jadi perintah ini kita set dalam menggunakan tanpa menggunakan dalam kurung. Jadi sudah ada satu record yang masuk. Oke, seperti ini. Nah, tapi kita akan tentukan nilainya satu-satu pada setiap fieldnya. Nah, ini yang cara ketiga. Cara ketiga kita tidak menentukan tipenya di awal. Jadi insert into karyawannya itu tidak kita buat tipenya seperti yang sudah dijelaskan pada cara yang pertama ya. Jadi pada saat kita insert into karyawan itu tidak mendefaultkan tipenya gitu. Nah, keuntungannya cara yang pertama ini itu kita bisa langsung tahu nilai yang kita akan masukkan. Dan pada saat kita memasukkan nilai ini sebenarnya kita bebas ya. Kita boleh saja jengkelnya ini kita tidak tampilkan gitu. Nah, artinya di pengisian L ini juga tidak kita tampilkan. Sehingga pada saat nanti kita isi, nilai dari jengkel ini bernilai tidak ada, kosong. Secara default ya nilainya kosong. Itu sudah bisa kita tentukan di sini. Karena kita sudah menentukan default dari pengisiannya apa. Atau kita tukar misalnya, kode posnya di sini, kotanya di sini. Nah, itu bisa-bisa aja, tapi kan harus kita sesuaikan. Kode posnya harus benar-benar sesuai dengan field yang diisi kayak gitu. Nah, kalau untuk cara yang ketiga ini nggak bisa kita bikin kayak gitu. Jadi pengisiannya harus benar-benar kita urutkan sesuai dengan yang ada di tabel kita. Kita tes ya. Kita isi insert into karyawan. Nilainya war. Dan P.
Oke, jadi seperti itu. Kemudian kita enter. Nah, pada saat kita enter, nah nanti ada muncul pesan error. Errornya error 1136. 21501. Nah, apa error yang dimaksud? Column called does match value called at row 1. Jadi, kolomnya tidak bisa dihitung sesuai dengan match jumlah yang ada di fieldnya. Kalau dimulai dari 1. Karena tadi di tabel kita, itu nilai yang pertama itu adalah nomor pegawai. Jadi pada saat kita memasukkan nilai ini secara berurutan, ini jumlahnya cuma ada 5. Sedangkan tabel kita itu kolomnya itu jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kolomnya ada 6. Jadi ada satu kolom yang tidak match nih, tidak bisa kita masukkan. Nah, ini salah satu kekurangan dari cara insert seperti ini ya, karena dia harus menyesuaikan dengan isian tabel yang sebenarnya. Karena itu pasti error ya. Nah, lantas bagaimana caranya? Jadi kita harus perhatikan dulu kolomnya memang tidak sesuai. Nah, kita harus tahu bahwa kita punya 6 kolom. Mulainya dari nor ID, sedangkan data yang kita masukkan itu kolomnya jumlahnya 5. Nama, jengkel, kota, kode pos, sama tanggal lahir. Maka walaupun kolom ini memang bersifat auto increment, kolom no ID ya, kan tadi di cara yang pertama kan kita nggak usah masukin tuh, karena dia otomatis langsung masuk auto increment. Tapi dengan menggunakan cara yang ketiga, itu tetap harus kita isi. Nah, isinya itu kita buat dengan tulisan null. Null ini bernilai kosong ya, jadi tetap kita buat formatnya, tapi nanti pada saat diisi, itu mengisi nilai auto increment. Jadi secara perintah itu tetap kita buatkan perintahnya. Ada nulnya, tapi nul di sini nilainya kosong. Nanti pada saat kita inputkan, dia akan tetap menjadi auto increment. Jadi ada nilai yang ditambahkan. Yang kita praktekkan ya. Oke. Insert into karyawan sudah ada di navigasi. Kemudian value-nya. Nah, pada saat kita value, ya kolom pertama kita tambahkan null. Kita tambahkan null ya. Nah, kita tambahkan null pada kolom pertama. Kemudian kita isikan rekornya. Jadi record oke, query oke, ada satu yang ditambahkan. Ya, seperti itu. Nah, baru kita coba untuk cek datanya ya. Select all from karyawan. Nah, data yang sudah kita inputkan sudah masuk. Yang paling terakhir tadi, secara default tadi kita tentukan nilai null untuk proses pengisian dengan cara yang ketiga. Tapi pada saat sudah ada di dalam tabelnya, auto increment-nya bekerja. Nah, dia akan mengambil nomor urut setelah nomor urut record sebelumnya. Seperti itu. Ya, jadi seperti ini. Oke, masuk untuk melihat data dengan tabel. Jadi kita bisa melakukan penglihatan data dengan menggunakan select, perintah select. Jadi perintah select ini adalah merupakan perintah dari data manipulation language, di mana perintah ini nanti fungsinya adalah untuk melihat keseluruhan data, melihat data. Oke, jadi perintah di atas ini merupakan perintah untuk melakukan pengecekan data, penampilan data. Tapi pasti coba untuk diperhatikan ada simbol asterik di sini. Nah, simbol ini fungsinya untuk menampilkan keseluruhan data. Jadi ini sebutannya kalau dalam penyebutannya itu select all from karyawan. Jadi asterik ini kayak tanda bintang ini itu kita katakan sebagai all.
Tapi kalau kita mau ngecekkan kolom-kolom tertentu aja bagaimana perintahnya? Jadi kita nggak mau ngecek semua nih. Ini kan ditampilkan semua kolomnya. Mungkin cuma kolom-kolom tertentu saja misalnya. Nah, kita bisa lakukan perintah dengan langsung memanggil nama fieldnya pada tabel apa. Ya, jadi select all-nya ini kita ganti jadi nama kolomnya. Misalnya di situ kolom yang mau kita panggil adalah kolom nama. Select nama, kemudian kelamin dari tabel karyawan. Jadi kita akan panggil hanya pada field nama sama jenis kelaminnya saja. Yang muncul seperti itu. Nah, terus kalau misalnya kita mau manggil dari data ini ya, itu misalnya cuma perempuannya saja. Itu kita menggunakan perintah where sama pada selectnya. Jadi ada perintah where yang kita panggil di situ. Caranya sama, kita tambahkan nanti ujungnya di mana yang kita panggil itu untuk field jenis kelamin hanya nilainya P saja. Ya. Jadi perintahnya seperti tadi juga. Select nama jenis kelamin dari karyawan di mana untuk jenis kelaminnya yang mempunyai nilai P. Jadi yang kita tampilkan itu hanya jenis kelaminnya P saja. Maka yang tampil nanti sesuai dengan yang kita perintahkan seperti itu. Oke. Terus kalau misalnya kita mau menampilkan berdasarkan nomor urut, berdasarkan urutan misalnya seperti itu. Kalau berdasarkan urutan kita panggil perintahnya dengan menggunakan order by. Nah ini kedouble ya. Yang kita panggil cuma order by saja, nggak order by ya. Tapi yang kita panggil menggunakan perintah order by saja. Nah ini fungsinya kita akan men-unsendingkan data yang kita miliki. Misalnya kita pakai select all from karyawan, kemudian kita akan urut berdasarkan nama. Jadi nanti namanya ngurut. Kalau kita cek ya, berdasarkan data awal ya, data awal select all from karyawan itu kan urutnya berdasarkan nomor ID ya. Jadi defaultnya nomor ID kan. Jadi ini nggak ngurut ini berdasarkan nama. Nah sekarang kita bisa melakukan perintah select untuk menampilkan from karyawan. Kita panggil berdasarkan urutan nama. Jadi nanti dia akan ngurut berdasarkan nama. Nomor ID-nya udah nggak ngurut lagi. Jadi namanya udah urut sesuai abjad. Kalau kota bagaimana? Bisa aja, tinggal kita set jadi kota. Jadi nanti dia akan menyesuaikan dengan urutan yang kita inginkan. Kode pos bagaimana? Urutkan saja kode pos. Pasti nanti urutannya ini duluan. Ini dulu yang pertama. Tanggal lahir juga demikian. Kalau jenis kelamin ya dia cuma menyesuaikan J, P sama L. P sama L saja. Oke. Nah, kita juga bisa melakukan perintah yang sifatnya descending. Jadi dari bawah ke atas juga bisa. Dengan perintah dash. Ini bukan describe ya, tapi descending ya ini maksudnya. Jadi perintahnya bukan describe seperti kita melihat struktur dari tabel ya. Nah, di ujung belakang setelah kita order by nama, kita tuliskan this. Jadi nanti dia ngurut kebalikannya. Seperti ini, order berdasarkan nama. Oke, kita tambahkan dash aja di belakangnya. Nanti dia akan mengurut sesuai dengan urutan abjad dari akhir ke pertama. Jadi dibalik saja. Namanya tuh sebenarnya descending ya. Ini bukan describe yang ada di tabel ya. Beda. Oke. Nah, ternyata kita perlu untuk menambahkan satu kolom field, yaitu kolom gaji ya. Nanti kolom gaji ini sifatnya numerik. Ini kedouble ya. Jadi kita akan tampung data untuk gaji ya.
Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita menambahkan kolom gaji dengan tipe data integer. Nanti lebarnya kita tentukan 12 digit. Perintahnya sama, kita menggunakan perintah alter ya. Sama perintahnya, kita gunakan perintah alter. Alter tabel karyawan. Jadi pada tabel ini kan karena kondisinya satu karyawan ya. Satu tabel karyawan. Kalau tabel yang lainnya tinggal kalian arahkan aja ke tabel apa namanya gitu. Kita tambahkan field gaji, kemudian nilainya, nilai size-nya tidak boleh kosong, tapi secara default kita sudah tentukan kalau dia nilainya tidak ada, tidak ada nilainya sama sekali, kosong kayak gitu ya, itu kita tentukan null. Jadi ini not null di sini tidak boleh bernilai null atau kosong ya, jadi dia harus ada memang nilainya gitu. Jadi pada saat nanti kalian ngisi, nanti kalau dia kita sifatkan null, jadi nanti dia akan munculnya null kayak gitu tulisannya ya. Jadi nah karena kita buat seperti ini, nanti kalau nilainya kosong, nanti defaultnya nilainya adalah kosong, 0. Oke, query udah dibentuk, kemudian tidak ada yang kita tambahkan recordnya. Nanti dilihat strukturnya kurang lebih seperti itu. Karyawan. Ada tambah 1 kolom gaji. Tapi kalau kita select all, kalau kita select all from karyawan, nanti secara default nilainya adalah kosong. Karena tadi kita tentukan dia default awalnya ya, belum kita isi sama sekali nih. Kita belum mengisi sama sekali datanya. Oke, selesai. Nah, untuk pengisian berikutnya, bagaimana kalau misalnya data yang kita masukkan tuh banyak misalnya seperti itu. Nah, nanti kalau ada banyak data yang kita akan masukkan, nah kita punya beberapa cara di sana. Nah, nanti next di pertemuan berikutnya saya sampaikan ada satu cara untuk kita bisa memasukkan banyak data sekaligus ke dalam query SQL-nya, ke dalam SQL-nya ini hanya dengan beberapa perintah. Sehingga nanti datanya bisa langsung kita masukkan sekaligus tanpa harus kita mengetikkan atau menulisnya satu-satu. Oke, seperti itu ya. Oke, ini selesai.